Rahayu, salam budaya dan peradaban. Kali ini ekspedisi Kota Lama mencoba menyisir Des Sambo Gunung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ekspedisi Kota Lama kali ini Om Dewangga dan tim Artefak Nusantara bersama Om TP Piknik Wijoyo, pemerhati sejarah asal Surabaya, menyisir Desa Sambo Gunung dikawal langsung oleh Kepala Desa Sambo Gunung Bapak Saiful. Berdasarkan foto yang dikirimkan oleh Om Ahmad Husaini yang tak lain adalah Ketua Trilogi Indonesia kepada Om Dewangga dan Om Triprio Piknik, keduanya langsung merespon dan mencoba menyisir Desa Sambo. Sebuah foto dengan temuan fragmen keramik dan tembikar yang diduga era Majapahit ini sangat menarik perhatian keduanya, karena nama Sambo tertulis dalam Prasasti Canggu atau disebut juga sebagai Prasasti Trowulan I yang menjelaskan tentang lokasi penyeberangan atau ferry charter di era Raja Hayam Wuruk. Dalam Prasasti Canggu disebutkan tentang peningkatan status desa-desa penyeberangan di seluruh Mandala Jawa dan aturan-aturan yang ditetapkan berkenaan dengan aktivitas penyeberangan yang dilakukan. Makadi Mahadwija, Ipingsor Nyajna Paduka Kri Maharaja, Kumonaken Ikanang Anambangi Sayawadwi Pamandala, Makadi Panji Margabaya, Makasi Kasir Ajaran Rata, Statita, Mumwi Canggu Pagawayakna Sang Hyang Ajna Haji Pracasti, Raja Sanagara Lancana, Munggue Salah Sikining Tamra, Riptopala, Kapangkua Denikang Anambingi Sayawadwi Pamandala. Terjemahannya adalah, adapun isi pertulisan perintah raja itu, setelah diturunkan kepada para pegawai rendah, ialah supaya segala orang di segenap Mandala Pulau Jawa diseberangkan, terutama sekali Panji Margabaya yang bertempat tinggal di Canggu harus melaksanakan pertulisan perintah raja menjadi piagam perunggu bertanda lencana Raja Sanegara dan digariskan atas piagam perunggu atau di atas batu piagam. Nama Desa Sambo pun tercatatkan di dalamnya bersama beberapa desa yang masih ada namanya sehingga kini. Pada tahun 1280 Saka atau 1358 Masehi berdasarkan sumber Muhammad Yamin, dalam buku Tata Negara Majapahit. Muwah Prakaraning Naditira Pradekas Tananing Anambangi I Madanten, I Waringin Wok, I Bajrapura, I Sambo, I Jerebeng, I Pabulangan, I Balawi, I Luwayu, I Katapang, I Pagaran, I Kamudi, I Parijik, I Parung, I Pasiwuran, I Kedal, I Sangkal, I Widang. Prasasti Canggu yang menjadi acuan sumber primer tersebut, maka kami pun menyisir Desa Sambo, diawali di lokasi pembuatan arang yang terdapat 3 lumpang batu berukuran besar. Di lokasi tersebut pemilik tanah sering menemukan uang gobok, mangkok keramik Majapahit, tombak dan keris. Lokasi tersebut memang kami mendapati adanya tembikar yang pecah di area dekat telaga tersebut. Kami mengumpulkan fragmen keramik dan tembikar tersebut untuk disimpan di kantor desa dengan harapan bisa memancing animo masyarakat untuk membuat museum desa berdasarkan temuan yang ada, karena tidak menuntut kemungkinan bahwa Desa Sambo mempunyai peradaban besar di masa lalu berupa candi maupun artefak lainnya yang masih terkubur dan bisa dilestarikan agar penduduk Desa Sambo tahu bahwa desanya tercatat dalam prasasti era Raka Hayam Wuruk. Lokasi kedua yang kami sisir adalah makam Mbah Abdullah. Di lokasi ini kami mendapati 3 umpak bundar yang dipasang terbalik di area makam. Di area ini kami mendapati adanya bata konstruksi era kerajaan yang terpendam dan masih terstruktur. Nisan Mbah Abdullah menurut Om Dewangga merupakan tipologi nisan era tahun 8 atau 70-an. Ini bisa dilihat dari style dan goresan baru. Di lokasi ketiga adalah makam Dowo. Di lokasi ini pun masih kami dapati adanya batu besar era kerajaan. Di makam Dowo pun ada yang istimewa karena ada sebuah nisan berbahan batu andesit dengan tipologi kalamerga dengan ukuran kecil. Identifikasi Om Dewa Mega terang nisan ini adalah era kolonial melihat style suluran dan ukurannya tergolong kecil. Menarik memang karena batu andesit tidak didapati di wilayah Gresik. Lalu mengenai bata merah yang ada di Desa Sambo, Om Dewa menyimpulkan bahwa bata ini sengaja didatangkan dari luar lokasi desa karena daerah Sambo dan Gresik umumnya adalah lokasi dengan tanah dan batuan kabur. Sangat tidak mungkin untuk membuat bata merah di lokasi ini, pasti bata merah itu didatangkan dari luar daerah Gresik. Om TP Piknik pun menyimpulkan bahwa lokasi Sambo Gunung sepertinya pernah terjadi banjir besar sehingga terendam, dan ketika mengering endapan air banjir tersebut mengendap dan menutupi jejak kekunoan Sambo di era klasik. Ini terbukti dengan serpihan bata merah serta pecahan tembikar.
bata merah di beberapa telaga desa Sambo, patut kita menyisir dan mencari kekunoan yang ada di Sambo mengingat Sambo tertulis di prasasti Canggu karena bukan tidak mungkin jejak kebesaran peradaban besar itu masih tertutupi dan kini waktunya terbuka. Sekian ekspedisi Kota Lama di Desa Sambo dan kami akan terus membantu Kepala Desa Sambo untuk mengungkap sejarah Desa Sambo bersama artefak Nusantara dan juga para pegiat sejarah lainnya. Rahayu, salam budaya dan literasi.